Selamat sore Bu, izin memperkenalkan diri, nama saya Maudy Octavia Simanjuntak dengan NIM 113222054 dari Prodi D3 Teknologi Informasi. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas mengerjakan 10 soal mengenai topik pohon atau tree. Sini saya telah mengerjakan 10 soalnya. Kita mulai dari soal pertama. Pada soal nomor 1, kita disuruh untuk menentukan pre-order dari gambar pohon yang nomor 1 ini. Jadi cara untuk menentukan pre-order itu, kita bisa dari atas, kiri, lalu ke kanan. Jadi, atas, kiri, ke kanan. Jadi, A, kanan kirinya adalah B, B, D. Lalu ke kanan, E, lalu ke kiri, F, lalu ke kanan, G, lalu ke kanan lagi, dari A-nya ini adalah C. Jadi, A, B, D, E, F, G, C. Selanjutnya, pada soal nomor 2 kita juga disuruh untuk menentukan pre-ordernya. Sama juga, atas, kiri, kanan. A, B, D. Lalu kita ke kanan, E. Ke kiri lagi, I, J. Lalu ke kiri, M, N, O. Selanjutnya kita ke sebelah kanan, C. Ke kiri lagi, F, G, H. Ke kiri lagi, K, L, P. Jadi, A, B, D, E, I, J, M, N, O, C, F, G, H, K, L, P. Soal nomor 3, kita disuruh untuk menentukan in order dari gambar nomor 1. Untuk menentukan in order, kita bisa menggunakan rumus kiri, atas, kanan. Kiri, atas, kanan. Oke. Kita mulai dari sini. D, D, sebentar. D, B, E, F, G. Lalu kita ke atas lagi. A dan C. Jadi, D, B, F, E, G, A, C. Untuk soal nomor 2 juga sama, kita disuruh untuk menentukan in order dari gambar nomor 2. Jadi, sama juga, kiri, atas, kanan. Ini kita mulai dari D. D, B, E, D, B, I dahulu, lalu E, lalu ke M, C, N, O. Kiri, atas, kanan. Sudah selesai kiri, kita lanjut sebelah kanan. F, C, G, lalu kita ke K, H, L, P. P dulu baru L. Karena anakannya ini. Turunannya masih ada P, lalu L. Jadi, D, D, B, I, E, M, J, N, O, A, F, C, G, K, H, P, L. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 5. Dari gambar yang nomor 1, disuruh untuk menentukan post order. Post order dari gambar ini. Untuk menentukan post order itu, kita bisa menggunakan rumus kiri, kanan, atas. Kiri, kanan, atas. Berarti kita mulai dari sini. Kita mulai dia dari D. D, F. Kiri, D, F. Lalu kita ke G. Kiri, kanan, atas. D, F, G, E. Tadi kita kenapa nggak langsung? Karena kan kita mulai dari sebelah kiri. Lalu ke kanan. Ternyata si E ini masih punya turunan. Berarti kita hitung dia dari si F-nya, bukan si E-nya. D, F, lalu kanan G, atas E, lalu ke atas lagi B, lalu ke C, lalu ke A. Jadi, menjadi post ordernya itu D, F, G,
E, B, C, A. Oke, untuk soal nomor 6 kita disuruh untuk menentukan post order dari contoh nomor 2. Dari contoh dari soal nomor 2. Untuk menentukannya masih sama, yaitu kiri, atas, kanan. Kiri, kanan, atas. Kiri, kanan, atas. Untuk post order nomor 2, itu adalah kita mulai dari D. D, lalu ke kanan, ya E, ternyata E masih punya turunan. I, jadi kita hitung dari D, I, kanan, M, N, O, lalu dia naik ke atas. J, lalu naik dia ke atas lagi. E, lalu ke B. Selanjutnya ke sebelah kanannya. Sebelah kanan, turunannya si C masih ada F. Jadi F, G, F, G, lalu kita kasih H. Ternyata si H punya turunan. Jadi kita hitung dari K, lalu kita ke sebelah kanan, si L. Ternyata si L punya turunan. Jadi F, G, K, P, L, H, C, A. Jadi post ordernya itu adalah D, I, M, N, O, J, E, B, F, G, K, P, L, H, C, A. Lanjut ke soal nomor 7. Yang manakah dari gambar A, B, C, D, E, F yang merupakan pohon atau tree? Untuk yang pertama, itu merupakan pohon. Karena seperti yang kita ketahui, pengertian pohon itu adalah graf tidak berarah yang terhubung, yang tidak mengandung sirkuit. Ada juga dari beberapa sumber yang mengatakan bahwa pohon itu dia menjauhi, kalau pohon itu dia menjauhi akar. Sini dia menjauhi akar. Jadi ini merupakan pohon karena bila dia juga ditarik menjadi gambar ke bawah, itu bisa menjadi sebuah pohon. Oke, untuk yang B, ini bukan pohon. Kenapa? Karena pohon itu dia terhubung. Graf tak berarah yang terhubung. Sedangkan pada gambar B, di bagian sininya itu sudah tidak terhubung. Maka dia tidak merupakan pohon. Lalu yang ke C, ini merupakan pohon. Karena apabila dia diluruskan atau diurutkan ke bawah, dia bisa membentuk pohon. Seperti ini saja dia sudah merupakan bentuk pohon. Karena dia menjauhi dari akarnya, lalu dia tidak mengandung sirkuit. Lalu untuk yang di itu, dia bukan pohon. Karena kalau misalkan dia ini diurutkan, dari sini titik yang awalnya, diurutkan ke bawah, ini merupakan turunannya, ternyata turunannya ini tersambung ke sini. Dan ini tuh tidak termasuk syarat pohon. Karena dia kembali lagi ke titik atau ke simpul yang sama. Oke, untuk yang D ini juga bukan pohon, karena seperti yang kita ketahui, kalau misalkan pohon itu kan tidak boleh kembali lagi ke titik yang sama, karena kalau pengertian simpul itu pengertiannya karena sirkuit itu pengertian itu melewati semua sisi dan berakhir di simpul yang sama pada saat memulai. Jadi kalau misalkan dia dimulai di sini, dia harus berakhir di sini. Itulah pengertian dari sirkuit. Tidak mengandung sirkuit, sedangkan ini tuh dia ada hubungannya ke sirkuit. Jadi itu tidak termasuk pohon karena dia akan kembali ke simpul yang sama. Kalau misalkan ini ditarik seperti ini, lalu dia kembali ke sini, yang di sebelah sini dia tidak akan terhubung lagi. Atau dia harus kembali lagi. Sedangkan kalau dia kembali, dia dia akan kembali ke simpul yang sama. Jadi kesimpulannya dia bukan pohon. Lalu yang F, ini juga bukan merupakan pohon karena ini adalah graf yang
memiliki sirkuit. Kenapa saya bilang memiliki sirkuit? Seperti pengertiannya, sirkuit itu melewati semua sisi dan berakhir di simpul yang sama pada saat memulai. Kalau di sini, dia akan kembali ke titik ini lagi. Kalau kita ikuti seperti ini, dia kembali ke sini. Sedangkan kalau dia pohon itu, graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Sedangkan ini mengandung sirkuit. Maka kesimpulannya dia bukan pohon. Jadi dari soal nomor 7 yang merupakan pohon hanyalah yang ada nih yang C. Soal nomor 8, menjawab pertanyaan. Oke, ini adalah gambarnya, gambar pohonnya. Yang pertama kita itu disuruh untuk yang mana aja yang merupakan akarnya. Akarnya itu akarnya itu di yang memiliki keturunan. Jadi yang memiliki keturunan itu ada simpul A, B, C, D. E tidak ikut karena dia tidak memiliki keturunan. F ikut, G tidak ikut, H ikut, I tidak ikut, J ikut, K tidak ikut. Lanjut ke bawah, ini tidak memiliki keturunan, maka dia tidak termasuk akar. Yang Q ikut karena dia memiliki turunan, yang R tidak. Yang S tidak termasuk akar karena tidak memiliki keturunan, yang T termasuk dan yang U tidak. Jadi kesimpulannya yang merupakan akar adalah A, B, C, D, F, H, I, Q, T, G, T, Q, ini Q bukan Q. Oke. Yang merupakan ini simpul internal. Simpul internal itu yang memiliki keturunan kecuali dia yang merupakan simpul teratas, simpul akar. Jadi yang termasuk simpul internal itu adalah B, C, D, F, H, I, Q, T. B, C, D, F, H, J, Q, T. Oke. Yang C, daun. Seperti yang kita ketahui, kalau daun itu adalah simpul yang berderajat 0 atau dia tidak memiliki keturunan. Tidak memiliki keturunan dari gambar ini adalah yang E, L, M, N, G, O, P, I, K, atau kita bisa I, K. Lalu di sini ada R, S, U. E, L, M, N, G, O, P, I, S, U, R, K. Oke, selanjutnya merupakan keturunan dari si J. Yang J adalah J. Oke, ini. Yang merupakan keturunan dari si J adalah Q dan R. Lalu, parent dari si H. Parent dari si H. Ini H, parent itu adalah simpul yang atasnya, berarti parent itu adalah si C. Si C. Oke, sibling dari O. Sibling adalah artinya itu saudara. Saudara yang masih satu induk. Jadi yang merupakan saudara si O adalah si P. Lalu ancestor. Ancestor dari M. Ancestor dari M adalah P. Ancestor itu adalah leluhur. Leluhurnya si ini adalah orang tuanya si M. Ini adalah leluhurnya si M. Seperti kayak 2 tingkat di atas gitu. Jadi keturunan leluhurnya si M adalah si B. Lalu descendant itu adalah keturunan. Sama seperti children. Oke, keturunan dari si B adalah E dan juga F. Oke, untuk soal nomor 9. Sini kita disuruh untuk menentukan alamat dari pohon ini atau lexicographic order. Lexicographic order.
Jadi cara menentukan itu dari atas dahulu. Dimulai dari angka 0. 0, lanjut ke bawah keturunannya. 1, 2, 3. Di sini dia masih mempunyai, dari sini saja 0, 1, 2, 3. Di sini dia si 1 masih mempunyai keturunan lagi. Jadi dilanjut 1, 1, 1, 2. Hasilnya adalah seperti ini dan ini. Oke, untuk soal nomor 10, kita disuruh untuk menentukan pre-order dari gambar pohon yang ini. Untuk menentukan pre-order sama juga, atas, kiri, kanan. Kita mulai dari A, B, C, D, F, G, I, K, C, K. Lalu kita ke si E. E, H, I, L. Itu adalah, jadi pre-order itu A, B, C, D, F, G, J, K, E, H, I, L. Sekian Bu hasil dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.